bersemangat lagi dalam menjalankan tugas. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan pengimbasan pembelajaran mendalam atau deepening jenjang sekolah dasar tingkat gugus Bandeng dengan resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih, selamat belajar, selamat mengikuti kegiatan. Akhir kalam, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, apa sih hubungannya PPT, PPB dengan pembelajaran mendalam? Itu tadi, diharapkan kita itu jangan sampai memiliki PPT, pola pikir tetap tidak mau berubah, tetap di zona nyaman. Biasanya yang senior ya, tapi memang tidak bodoh sih kayak kita baga, kepala 4 kolesterol naik ya. Jadi kadang-kadang yang senior itu kan ini terus kasih minum baik, kita mau tua. Padahal untuk sekarang kita itu pembelajaran dalam tidak boleh. Semua guru lintas usia harus mau berubah, PPP pola pikir bertumbuh gitu. Dan harapannya supaya kita tidak pesimis, mau maju, mau berubah, mau belajar. Kita lanjutkan ke berikutnya, yaitu pembelajaran berdiferensiasi yang akan dipaparkan oleh Pak Agus. Yang ini ada kaitannya dengan PPT dan PPB. Apa PPT? Pola pikir tata. PPB? Pola pikir terhubung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ibu Guru hebat gugus Bandeng, saya akan memaparkan materi yang saya sudah dapatkan. Insyaallah kita juga akan mendapatkan ilmunya. Jadi yang datang ke sini itu tidak rugi, pasti akan mendapatkan ilmu dan kita bisa terapkan pada anak didik kita atau di lingkungan sekolah kita. Untuk hari ini saya akan memaparkan materi. Mangga Ibu boleh lihat video. Ntar Ibu boleh simak video yang saya akan tampilkan. Terus di situ kita ada namanya resume atau boleh Ibu kaitkan video ini dengan PPT dan PPB. Sebelum menonton video, juga Bu sambil semangat dikit. Tapuk 1, tapuk 2, tapuk 3, tapuk 4, tapuk 5, tapuk semangat. Semangat. Oke, semangat ya Bu ya. Mari kita simak video yang Ibu Halo semuanya, di video kali ini saya mau bahas film Hollywood, sebuah film yang dirilis tahun 2007 ini sama Amerika yang judulnya Tari Zamin Park. Film ini kalau ditonton langsung bisa dibangun dan sangat bermakna. Semoga cara saya bercerita bisa menghibur kalian semua. Yuk langsung aja. Film bercerita tentang seorang anak yang bernama Ishan. Dia ini adalah anak yang masih duduk di kelas 3 SD. Ishan ini adalah anak penderita disleksia atau anak yang kesulitan dalam belajar. Jadi ini kondisinya yang sekarang, Ishan masih belum bisa baca tulis dan menghitung. Dia lebih tertarik pada hal lain daripada mengikuti belajar mengajar di kelas. Di sekolahnya, dia jadi anak yang tanda kutip paling bodoh karena selalu dapat nilai paling rendah di kelas. Di rumah, dia bukan anak satu-satunya. Dia punya kakak laki-laki bernama Yohan. Beda dengan Ishan, Yohan adalah anak yang paling pintar. Hampir semua mata pelajaran dia mendapat nilai yang terbaik. Bertolak belakang dengan Ishan yang selalu menjadi terbelakang di kelas. Ishan memang tak tertarik dengan pelajaran sekolah. Dia lebih tertarik untuk bermain dan menemukan sesuatu yang baru di luar sekolah. Suatu ketika, Ishan berkelahi dengan tetangganya yang bernama Rajin. Rajin kesal karena Ishan melempar bola ke arah yang salah sehingga permainan Rajin dan teman-temannya berhenti. Gak cuma marah-marahin Ishan, Rajin juga memanggil Ishan dengan sebutan idiot. Keadaan pun makin tegang sampai mereka baku hantam.
Isyan mendapatkan luka di kepala, sedangkan Rajin dapat luka gigitan. Hal ini pun membuat Isyan kesal karena nggak di sekolah, nggak di lingkungan tetangganya, dia dapat perlakuan yang sama. Ketika pulang ke rumah, ternyata emaknya si Rajin datang ke rumahnya, ngomelin orang tuanya Isyan, minta tanggung jawab karena si Rajin luka-luka. Padahal situasinya pada saat itu, Isyan juga mengalami luka yang sama. Bukan membela anaknya, si bapak malah langsung nampar Isyan karena bukan sekali ini aja Isyan buat masalah. Bahkan, si bapak mengancam kalau sekali lagi Isyan buat masalah, dia bakal dikirim ke sekolah asrama. Di sekolahnya, Isyan seringkali dimarahi gurunya karena nggak bisa ngikutin pelajaran dengan baik. Pernah sekali, Isyan disuruh bacain satu kalimat, tapi dia nggak bisa membacanya karena menurutnya, huruf-huruf yang ada di buku tersebut menari-nari. Isyan mengatakan hal yang sejujurnya, memang seperti itulah yang dilihat oleh penderita disleksia. Tapi gurunya menganggap Isyan lagi melawak di kelas. Ibu guru ini terus saja maksain Isyan buat baca dengan benar, sampai akhirnya karena gak tahan dibentak terus, Isyan cuma nunggu gak jelas. Ya karena hal tersebut, Isyan pun dikeluarkan dari kelas. Karena Isyan anak yang tanda kutip berbeda dari anak yang biasanya, dia pun kerap dibully oleh anak-anak di sekolah, bahkan teman-teman sekelasnya. Setelah jam pertama, dia memilih bolos pada hari itu dan pergi berkeliaran di jalan, melihat sekitar, pergi kemanapun dia mau, melihat apapun yang dia suka. Di rumah, Isyan memang menunjukkan ketertarikannya pada seni dan dunia hewan. Dia juga suka melukis, menggambar, dan bermain. Pada malam hari, dia bercerita ke kakaknya kalau dia bolos sekolah pada hari itu dan dia nggak takut sama sekali. Bahkan, itu menjadi pengalaman baru buat dia. Dia pun meminta bantuan kakaknya untuk menuliskan keterangan absen palsu karena dia bolos pada hari itu. Esok paginya di sekolah, gurunya mengadakan ujian matematika dadakan yang membuat Isyan pusing bukan main. Baca aja gak bisa, nulis juga enggak, itu apalagi. Jadi dia mencoba untuk mengerjakan soal matematika dengan imajinasinya. Isyan pun berhasil menjawab soal nomor 1, tapi imajinasinya untuk satu soal tadi ternyata ngabisin waktu yang lama banget. Sampai waktunya habis, dia cuma bisa jawab satu soal. Udah itu jawabannya salah lagi. Pada hari yang lain ketika di rumah, dia ketahuan bolos karena bapaknya menemukan surat izin palsu yang Isyan gunakan ketika dia bolos. Dia pun dapat amukan lagi dari si bapak. Bahkan di sekolah, mereka dimaki oleh kepala sekolah dan guru-guru Isyan. Para guru menjelaskan kepada si bapak dan si ibu betapa bodohnya Isyan ketika belajar di kelas. Kepala sekolahnya pun menyarankan untuk memindahkan Isyan ke sekolah yang lain. Karena Isyan saat ini udah 1 kali gak naik kelas, jadi gak mungkin gak naik lagi untuk kedua kalinya. Akhirnya, terpaksa si bapak berencana mindahin Isyan ke sekolah asrama. Walaupun Isyan berusaha untuk menolak hal tersebut dan berjanji akan belajar lebih giat lagi, tapi sia-sia saja karena dia tetap akan dipindahkan ke sana. Mereka sekeluarga pun mengantarkan Isyan ke sekolah sekaligus tempat tinggal barunya. Dengan berat hati, si ibu melepas anak bungsunya untuk hidup sendiri di sekolah asrama. Isyan pun memulai hidup barunya di sana. Karena belum bisa beradaptasi, Isyan gak henti-hentinya melamun dan menangis agar gak percaya dia hidup jauh dari keluarganya. Apalagi dia menganggap bahwa nasib yang dialami saat ini adalah bentuk hukuman dari orang tuanya karena kenakalan yang dia buat. Di sekolah barunya itu pun, Isyan tetap mendapatkan bulian. Dia masih aja dimarahi gurunya karena dia nggak bisa belajar seperti anak pada umumnya. Gak ada yang paham soal Isyan yang memang menderita disleksia. Di asrama ini, dia seperti terpenjara di dalam sebuah lingkungan yang nggak mendukung. Setiap hari, Isyan hidup dengan bulian dan kemarahan. Apalagi keadaan udah berbeda dengan yang dulu. Saat ini, kehadiran ibu dan kakak laki-lakinya yang biasanya memberikan kasih sayang padanya udah gak ada. Hal itu pun membuat Isyan stres dan merasa tertekan. Kunjungan orang tua setiap hari Sabtu dan Minggu pun gak mengobati kemarahan Isyan pada nasibnya yang kerap dipanggil bodoh dan idiot. Pada suatu hari, sekolah kedatangan guru kesenian baru bernama Pak Nikum. Kehadiran guru ganteng ini membawa aura yang berbeda untuk sekolah ini. Metode mengajarnya sangat asing dan fun. Baru hari pertama aja, dia langsung dekat dengan murid barunya. Tapi tetap aja, Isyan belum lepas dari stres yang dialami selama tinggal di asrama. Sehingga waktu Isyan lebih banyak diisi dengan merenung dan melamun. Apalagi ketika ibunya menelpon dan mengabari kalau mereka nggak bisa datang pada hari Sabtu nanti karena menghadiri pertandingan final tenis yang kakaknya ikuti, hal itu membuat dia sedih dan tidak ngomong satu kata. Pada suatu hari, Pak Ibu melihat Isyan di depan kelas.
Mengamati Isyan yang selalu terlihat ketakutan dan tertekan, dia pun menanyakannya pada teman sebangku Isyan, yaitu Rajan. Rajan pun bercerita kalau Isyan adalah anak baru yang ingin pulang ke rumah. Dia juga menceritakan kepada Pak Niko kalau Isyan selalu dihukum karena nggak bisa mengikuti pelajaran. Jadi Pak Niko berinisiatif mencari buku tugas Isyan dan akhirnya mengetahui bahwa Isyan adalah anak yang memang punya kesulitan dalam belajar atau distraksi. Pak Niko ini adalah guru yang memang memahami anak-anak karena dia juga mengajar di sekolah luar biasa, tempat anak-anak kurang beruntung, di mana dia di sana sudah terbiasa mempelajari kejadian untuk anak-anak. Dan untuk membantu Isyan dalam keterpurukannya dan juga untuk lebih memahami Isyan, Pak Niko pergi ke rumah orang tua Isyan dan bertanya semua hal tentang Isyan. Dari sana si ibu menjelaskan kepada Pak Niko bahwa Isyan sangat mencintai dunia seni seperti melukis. Niat Isyan yang selalu tertekan di sekolah, Pak Niko pun menanyakan kepada orang tua Isyan, kenapa Isyan sampai dikirim ke sekolah asrama. Ayahnya hanya menyebutkan keluhan-keluhan yang dia rasakan selama menghadapi Isyan. Dia katakan kalau Isyan nakal lah, malas belajar lah, sering membuat masalah, dan lain-lain. Pak Niko pun mencoba memberikan penjelasan bahwa Isyan mengalami disleksia. Pak Niko juga memperlihatkan pola kesalahan yang sama yang Isyan lakukan ketika menulis sebuah kata atau kalimat. Pak Niko menjelaskan bahwa Isyan sebenarnya cuma butuh support dan butuh waktu. Namun si bapak malah menerima dan tetap menganggap Isyan adalah anak yang malas untuk belajar dan membandingkan Isyan dengan kakaknya yang selalu juara kelas. Padahal Pak Niko sudah kasih tahu kalau Isyan lebih menonjol di bidang seni seperti melukis dan dia punya bakat yang luar biasa di sana. Tapi si bapak menganggap dengan kemampuan melukisnya, Isyan tidak akan bisa bersaing di dunia luar. Mengirim Isyan ke sekolah asrama adalah solusi terbaik karena tidak ada alternatif lain. Dengan hal tersebut pun, Pak Niko jadi kesal karena si bapak hanya memandang dunia luar sebagai arena kompetisi. Ketika Pak Niko pulang, si ibu pun menangis memikirkan kata-kata Pak Niko yang mungkin ada benarnya juga. Besokan paginya ketika di sekolah, Pak Niko menceritakan sebuah kisah tentang anak yang gak bisa baca tulis, tentang anak yang melihat huruf dan angka menari-nari seperti orang yang berdisko. Bahkan ketika dia gak lulus, semua orang menertawakannya. Kemudian suatu hari, anak itu mengguncang dunia dengan teori yang dia publikasikan. Siapakah dia? Tanya Pak Niko kepada anak-anak. Isyan pun memasang wajah tegang. Takut kalau guru ini akan membuli kekurangannya lagi dan akhirnya menjadi bahan tertawaan teman sekelasnya. Namun ketika Pak Niko menunjukkan foto Albert Einstein, Isyan pun kaget. Ternyata yang lagi Pak Niko ceritain adalah orang-orang jenius. Selain Albert Einstein, Pak Niko juga menceritakan tentang Leonardo da Vinci, seorang desainer dan seniman terkenal di dunia. Pak Niko juga menceritakan orang populer lainnya seperti Pablo Picasso, Agatha Christie, Walt Disney, Thomas Alva Edison yang semuanya punya persamaan, yaitu mengalami disleksia ketika masih kecil. Setelah kelas selesai, Pak Niko pun mau membuka mata dengan Isyan. Kalau ternyata ketika Pak Niko masih kecil pun dia mengalami disleksia yang sama seperti Isyan. Pelajaran Pak Niko hari ini membuat Isyan kembali bergairah untuk menjalani hari-harinya di asrama. Hanya di pelajaran Pak Niko lah dia bisa mengekspresikan dirinya, berkarya sesuai pikirannya, dan mendapatkan apresiasi. Pak Niko pun sampai menemui kepala sekolah khusus untuk membicarakan tentang Isyan. Kepala sekolah bilang bahwa banyak guru yang mengeluhkan tentang Isyan dan kayaknya Isyan lebih cocok disekolahkan di tempat yang khusus seperti sekolah luar biasa. Tapi Pak Niko langsung bilang kalau Isyan adalah anak yang punya kecerdasan di atas rata-rata dan berhak untuk berada di sekolah yang normal. Anak-anak seperti Isyan hanya butuh bimbingan dan perhatian lebih. Kepala sekolah pun bilang gak mungkin para guru mau mengurus satu anak dari 40 anak dalam satu kelas. Pak Niko pun berkata untuk pelajaran lain mungkin bisa diabaikan apapun hasilnya, karena setiap anak pasti akan punya bakat pertama. Kemudian Pak Niko menunjukkan tulisan yang dibuat oleh Isyan dan mengusulkan kalau masalah tulis-menulis dan meja mungkin bisa menyusul. Sebagai solusi, Isyan bisa dites secara lisan, karena secara lisan atau tertulis pengetahuan tentang pengetahuan, dan Pak Niko akan meluangkan waktunya untuk mengajari baca tulis kepada Isyan secara privat. Kepala sekolah pun setuju untuk memberikan kesempatan ini. Isyan pun akhirnya dapat guru yang cocok yang mengerti cara mengajari anak disleksia seperti dirinya. Isyan pun mendapatkan metode pengajaran yang berbeda. Dia pun lebih bersemangat dalam belajar karena bukan kemarahan yang dia dapatkan, tapi keramahan Pak Niko yang membantunya dalam mengajar ketertinggalan. Berkat Pak Niko, kemampuan baca tulisnya pun meningkat dari waktu ke waktu. Suatu hari ketika lagi ngajar,
Pak Niko kedatangan bapaknya Isyan yang kebetulan lewat karena ada bisnis. Maksud si bapak capek-capek nemuin Pak Niko cuma mau bilang kalau dia dan istrinya udah baca semua artikel tentang disleksia di internet. Hal itu cuma menunjukin ke Pak Niko kalau mereka perhatian sama Isyan. Ternyata si bapak nggak menangkap maksud dari Pak Niko waktu nyeramahin dia di rumahnya. Pak Niko langsung ngasih balasan terang bahwa kalau mau ngasih anak perhatian gak cukup dengan cara kayak gitu. Anak kayak Isyan juga butuh support. Anak kayak Isyan butuh figur orang tua yang selalu bilang sayang kepada anaknya apapun yang terjadi. Anak kayak Isyan butuh figur seorang ayah yang siap melindunginya kalau terjadi apa-apa sama dia. Si bapak pun langsung sadar bahwa selama ini dia gak pernah memberikan kasih sayang pada Isyan selain kemarahan atau pukulan jika Isyan nakal. Dia pun pergi meninggalkan ruangan Pak Niko dengan perasaan malu. Apalagi ketika di luar dia melihat Isyan yang lagi baca mandi. Si bapak gak bisa nahan air matanya. Pada suatu hari di asrama tersebut mengadakan lomba melukis. Semua orang boleh ikut termasuk para guru. Ketika lomba dimulai, Pak Niko mencari Isyan kemana-mana. Tapi sampai lomba dimulai, Isyan pun gak kelihatan. Ternyata sebelum acara dimulai, saat semua orang masih tidur, Isyan bangun pagi-pagi dan pergi ke kolam di mana di sana dia mencari inspirasi untuk bahan lomba melukis. Isyan pun datang sesaat setelah acara dimulai. Isyan memproyeksikan pemandangan yang dia ingat menjadi sebuah lukisan yang luar biasa mengagumkan banyak orang. Pak Niko yang melihat lukisan Isyan pun kagum sama karyanya. Isyan pun juga gak bisa menahan kagumnya ketika dia melihat hasil lukisan Pak Niko. Ternyata modelnya adalah dirinya sendiri. Dan pengumuman yang ditunggu-tunggu pun tiba. Kepala sekolah mengumumkan bahwa perlombaan ini dimenangkan oleh Isyan. Isyan dan Kishore hasil karyanya dinobatkan menjadi karya yang terbaik dan akan menjadi sampul tahunan. Ketika orang tua Isyan datang saat kerja rapor, kepala sekolahnya sendiri yang langsung memberikan buku tahunan tersebut dan mengabarkan jika Isyan adalah anak yang spesial dan sekolah itu beruntung memiliki anak murid seperti dia. Orang tua ini juga senang bermain ketika para guru memberikan laporan kemajuan Isyan di beberapa mata pelajaran, khususnya di bidang kesenian. Melihat Isyan yang kembali bersemangat, ayahnya pun akhirnya nangis juga dan berterima kasih kepada Pak Niko karena udah membimbing Isyan sampai punya kemajuan. Isyan yang punya gaya rambut kayak Pak Niko pun berpisah dan akan kembali lagi ke sekolah setelah liburan. Pesan film ini buat banget untuk menunjukkan bahwa memang benar kalau kita mengajari seekor ikan untuk memanjat pohon, maka dia akan menganggap dirinya bodoh seumur hidupnya. Setiap anak memang punya bakat yang unik dan gak mungkin sama dengan anak yang lain. Semoga kita nanti bisa menjadi orang tua yang bijak yang bisa mendukung apapun yang anak kita senangi. Itu aja buat video kali ini. Kalau suka dengan konten kayak ini, silahkan subscribe dan di-share. Saya Besa Putra, Budi Koni. Oke, minta tepuk tangan untuk Ibu Bapak Guru Hebat Gugus Bandeng dari Pak Niko. Sambil merinding ya Bunda? Merinding dulu kok? Merinding. Tentunya di tiap sekolah itu pasti ada siswa ataupun siswi yang benar-benar memiliki kekurangan. Oke Bu, tentunya di tiap sekolah pasti ada siswa yang memiliki kekurangan dan kelebihan. Dari video ini kita bisa belajar, Ibu bisa dinilai juga mana yang PPT, mana yang PPB. Pak Niko termasuknya PPT apa PPB Bu? PPB. Nah, ya. Kalau yang sebelumnya itu PPT. Nah,
mungkin di sekolahan kita juga masih menerapkan yang namanya benar nggak Bu? Saya juga tetap masih menerapkan yang namanya PPT. Karena apa? Perbandingan 1 dengan 28 siswa itu sangat susah. Sangat susah Bu, benar. Apalagi khususnya daerah kita ini pinggir pantai. Karakter anak itu memiliki perbedaan yang sangat signifikan. Anak sih maaf, perceraian orang tua. Anak sih ibu ini Taiwan, bapak ini nelayan. Dan anak sih bapak ini preman, suka ketatunya Bu. Amboknya luar. Nah, disitulah kita masuk sebagai peran seorang guru. Syukur-syukur kita juga udah memiliki konsep PPB. Emang susah Bu? Susah. Tapi seenggak-enggaknya kita ayo belajar. Belajar dan belajar. Mari kita bisa belajar dari Panikum. Bahwasanya di tiap sekolah itu pasti ada yang namanya kayak pisan. Jangan dikucili Bu, apalagi didiskriminasikan. Siapa mana belajar ini karena baik? Tidak boleh kayak gitu. Semua hak anak sama. Baik yang memiliki kekurangan ataupun yang memiliki kelebihan. Yang memiliki kekurangan jadi rangkul. Dalam arti dirangkul itu, ya mari kita beri perhatian yang lebih, khususnya untuk kayak insan. Pasti mulai dari SD Singajaya, Singaraja 1, Song 1, Lemah Mekar 1, Karanganyar ada anak siswa yang memiliki. Syukur-syukur orang tuanya paham, oh anak saya ini memiliki kekurangan. Jadi, ya gue dimasukkan di sekolah khusus, yaitu SLB. Jangan takut juga kita sebagai guru menceritakannya. Jangan takut, apalagi jangan semacamnya takut melukai orang tua. Karena teman saya ada ya udah kepala 5 sih, cucunya itu memiliki kekurangan, yaitu telat bicara tuh namanya Bu. Ya gitulah. Sharing gimana deh? Ya kalau misalkan kayak gitu, maka silakan masukkan ke sekolah luar biasa. Di situ ada guru yang memiliki kompetensi lebih atau memiliki ijazah khusus untuk anak yang memiliki kekurangan. Makanya alhamdulillah sekarang cucunya itu di sekolah di SLB yang ada di Gor Skalotra, Gor Dharma Ayu, dan sekarang juga anaknya sudah berkembang. Ya itu persis kayak Isan. Kalau disuruh baca mah nggak bisa, ngomong nggak bisa. Ya, tapi kalau disuruh produk membongkarin kayak mobil-mobilan, bongkar pasang dan lain sebagainya, anak itu memiliki kemampuan. Ya itu. Kelebihan anak itu tidak bisa diprediksi. Kelebihan anak itu tidak bisa kita anggap sepele, karena anak itu memiliki pasti kelebihan masing-masing. Oke, kita lihat langsung memahami asesmen. Lanjut. Apa yang Bapak Ibu rasa setelah nonton film tadi? Apa? Itu ya. Kita lanjut. Apa yang dialami Isan sebelum bertemu Guru Nikum? Kekerasan. Ya. Orang tua yang jahat. Ya. Orang tua guru dan teman-temannya, tuh orang yang memiliki kekurangan pasti dianiaya, dipermalukan, dibanding-bandingkan dengan kakak, khususnya di rumah. Tidak pernah didengar kekerasan fisik, dijotos, dipukul, digebuki, sering mendapat hukuman, diminta untuk tidak marah, tidak dimengerti oleh orang yang lebih dewasa, tidak diberi kepercayaan, tidak ada keadilan dari keluarga. Padahal mah Ibu, yang namanya anak, walaupun saya belum punya anak ya, seenggaknya anak itu mendapatkan kasih sayang yang utama itu
Simpel keluarga. Kalau keluarganya udah berantakan atau berantakan, ya jangan nyalain anak. Di luar anak tersebut bermain dengan orang yang maaf, badung, ya udah, tidak gagal. Pasti yang ada juga apa? Produk gagal. Kok produk gagal? Yang ibu bapak yang pernah memperhatikan kita, mimi mama ya baga sering nyawati kita, kepriwe kita pengen jadi orang yang berprestasi. Itu keluar, ya. Kita lanjut. Apa yang terjadi? Kehilangan rasa percaya diri. Wis minder, wis malas, wis belikiang, ketakutan. Singana gak wedi dalam Pak Ustadz di, misalnya gurunya di Pak Ustadz Suwardi, sekali ngomong mesti ngeleger, ya mesti ngeleger, beli wangi. Terkadang anak itu memiliki karakternya kayak gitu, yang memiliki kekurangan, tertekan, sedih, marah, putus asa, bingung, kehilangan rasa percaya ke orang lain, menendam semua perasaan dan berusaha menyelesaikan sendiri. Yang ada itu, Bu, terkadang orang anak yang memiliki kayak gitu tuh, kalau nggak jadi pemabuk, pencuri. Udah, kalau nggak jadi pemabuk, pencuri, dan maaf, pikirannya itu asusila biasanya. Karena udah termasuknya ke ranah-ranah negatif itu susah. Apalagi di doktrinnya, maaf, kita ini guru SD semua ya. Guru SD itu doktrin yang awal setelah TK. Kalau misalkan TK-nya setengah-setengah, masuk ke SD, SD-nya juga setengah-setengah, ya udah, gagal. Dan ada lagi kasus yang terjadi sekarang yang lagi viral. Ada 2 kasus viral di Indramayu yang jadi sorotan media nasional. Satu laginya kehilangan dunianya. Tapi apakah mudah menjadi orang-orang yang ada di sekitarnya? Menurut Ibu gimana? Susah apa mudah? Tergantung pola pikir. Kita sebagai seorang guru itu harus dituntut, Jen. Benar nggak Pak? Dituntut. Dituntut untuk dari skema PPT menjadi PPB. Wajib. Ya. Jadi kayak sini, profil pelajar Pancasila. Nanti aja kan? Bahasa Nabi. Nah, sekarang udah diganti. Tuh, sekarang pakainya dan lain sebagainya. Lanjut dulu ya. Apakah orang-orang di sekitar sudah paham dengan kebutuhan insan? Tidak. Yang ada anak tersebut itu dituntut gara-gara kita izin sebagai orang tua. Padahal mah kisahnya juga butuh sosok orang tua. Kasih sayang. Betul. Lanjut, sebagai guru mengapa memahami murid itu penting? Murid unik, mereka berbeda satu dengan lain. Tidak mungkin 28 siswa itu sama. Pasti ada yang berbeda. Pasti ada yang memiliki kelebihan, kekurangan, baik di non akademik maupun di ya. Lanjut. Proses belajar di sekolah melibatkan interaksi guru dan murid. Pembelajaran yang nyaman, pembelajaran yang benar-benar menyenangkan bisa memotivasi siswa untuk berprestasi maupun mengikuti pembelajaran dengan baik. Gitu Bu. Jadi mohon maaf, sekarang kan guru kan agak sedikit muda-muda ya, Pak Ustadz. Guru sekarang kan ya muda-muda sekarang tuh. Oh, muda semua ya. Oh, iya. Guru sekarang muda-muda. Saya diklot, banyaknya senior. Satu muda-muda, yang kedua energi, tentunya pasti membawa hal positif untuk dunia pendidikan. Cantik-cantik. Cantik-cantik. Siap. Siap Pak. Siap. Guru adalah fasilitator. Murid belajar dari sosok yang memahaminya.
ada tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Belajar dari guru Nikum, mengajar dengan menyenangkan, tidak kaku dan mampu mengambil hati murid. Jadi ya guru itu sebelum-belum menjadi orang tua kedua setelah orang tua di rumah. Itu khususnya saya pribadi guru olahraga asli mah gila dunia loh, khususnya guru olahraga. Bocah kelas 1 ya, kemarin beda-beda musel-musel. Baiklah walaupun pasti itu tuh kelas 1, kelas 2 dan sampai kelas 6 itu sama. Aleman tujuannya. Watin kan salah tuh. Salah persepsi, buatan ada sumoto dan lain sebagainya. Itu yang didapat. Tapi pada alamat anak tersebut itu pengen mencari yang perhatian, kasih sayang. Itu padahal insya Allah anak juga bakalan ya itu aman. Makanya nggak tahu di konsep teori mana kita dengan murid itu harus ada batasan. Yang kata-kata itu tuh bu, kata-kata kayak Mario itu. Bahwasanya ya guru dengan murid harus ada batasan. Batasan yang dimana biar guru ada wibawanya. Kalau guru ada batasan dengan siswa, siswa pasti bakalan daratan. Tidak bakalan nurut. Tapi itu juga dikembalikan lagi ke kitanya. Mau tidak menerapkan dan mau tidak mengambil hatinya murid. Insya Allah murid melakukan itu. Apalagi murid Simbadu. Gitu ya Bu ya. Lanjut. Tidak mudah memberikan statement atau label kepada murid. Siswa malas, siswa rambut keriting, siswa ireng, dan lain sebagainya. Gitu, tidak boleh ya. Lanjut, mampu menghargai hasil karya atau kemampuan murid. Nah, yang dimana dalam PPB itu kita mengembangkan, bukan sistemnya tetap. Kalau tetap mah, Arman, kamu itu pinter ya. Itu hanya ujian sesaat. Ya, kalau misalkan yang PPB, Arman, kamu kuasai lagi ya materi ini, biar kamu mampu bisa menjabarkan kepada teman-teman. Syukur-syukur kamu bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bedanya PTT sama PPB lebih luas. Sama, tapi kita sekarang diterapkannya yaitu konsep PPB. Lanjut. Melihat murid dari berbagai perspektif, berkolaborasi dengan pihak lain, dapat memberikan fasilitas sesuai kebutuhan murid, tidak mudah terpengaruh oleh orang lain, membesarkan hari muridnya, hati ya Bu ya, maaf, hati saya salah mungkin. Membesarkan hati muridnya tanpa menyinggung perasaannya. Lanjut, melakukan pendekatan hingga mampu mendefinisikan kebutuhan murid. Terakhir, dapat memanusiakan muridnya. Sama halnya pula kan ini Bu, pengen dimanusiakan oleh manusia. Berarti siapa? Pimpinan kita. Ya syukur-syukur nunggu ke kepala sekolah dia. Ya, Ustaz ya. Seenggaknya kita juga wajib dimanusiakan. Ibu khususnya kepala sekolah saya pernah ngomong sendiri. Baru saya mendapatkan kepala sekolah yang ngomong, insya Allah Pak, saya akan memanusiakan manusia. Dari kata itu juga kita bisa menjadi termotivasi. Apalagi kita dituntut untuk menerapkan konsep pembelajaran PPB. Gimana nggak semangat? Kalau kita saling sinkron, circle kita di mana? Sekolahan. Circle laginya apa? Biru. Nah, satu laginya siswa. Circle 3 itu ketika pimpinan menerapkan konsep PPB, tapi mohon maaf, gurunya ini masih PPT, apakah berjalan? Tidak. Dibalik lagi, kepala sekolah PPB
Siapa? Oke, lanjut ya. Jadi intinya dalam PPB itu kita harus saling bersimbiosis mutualisme. Kepala sekolah, guru, siswa, orang tua siswa saling membutuhkan apa sih bahasa IPA tuh? Simbiosis tuh. Nah, gitu ya. Aja di terus. Ya. Dilakukan nggak? Iya, ya. Siap. Mematakan kebenaran belajar murid. Tuh. Kebutuhan siswa Ihsan belum bisa membaca, menulis. Tuh. Solusi yang ditawarkan. Tuh. Intinya boleh ada tambahan, khususnya untuk guru. Boleh panggil, nah habis istirahat, kamu ketemu dengan bapak ya. Di mana terserah, yang penting ada tambahan. Bentuk asesmen. Nah, ini kata mutiaranya. Boleh maka disiapkan. Setiap anak adalah spesial, unik dan memiliki kelebihan yang berbeda. Setiap anak memiliki hak yang sama untuk belajar, bahagia, mendapatkan perlindungan dan bimbingan. Mungkin kita sebagai guru tidak bisa mengubah seluruh dunia, tapi hal kecil yang kita lakukan mungkin bisa menyelamatkan dunia anak didik kita. Itu untuk guru, siap ya? Konsep boleh diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang lagi viral hari ini khususnya di Indramayu ada 2 kasus. Yang pertama, Bapak Bupati mengajukan UU undang-undang tentang membaca. Sedangkan kita dituntut untuk mengikuti kurikulum Merdeka ataupun kurikulum PBB. Apa itu, Bu? SMP, SMA udah bisa baca. Ini lagi viral. Yang lagi viral sekarang itu. Makanya sangat sedih. Kabupaten Indramayu sebetulnya jalur UU kesejahteraan guru, tapi jalurnya UU membaca. Yang sekarang lagi viral. Makanya saat ini Kabupaten Indramayu SD SMP ada sebagian siswa yang belum bisa baca. Tuh, PR-nya di siapa? Ya guru. Kita sebagai guru ya harus bisa benar-benar merangkul anak. Yuk pengen ini. Pernah waktu itu di Kalimantan atau apa yang TikTok tuh yang guru SMP atau SMA yang marah-marah viral akhirnya dipermasalahkan padahal dia bukan menyalahkan gurunya tapi menyalahkan kenapa anak tersebut boro-boro bisa membaca. Itu kasus yang pertama. Dan kasus yang kedua yaitu anak siswa SMK gantung diri di SMK NU Kamtongan. Sebabnya apa? CJ dikeluarkan dari sekolah. Sebabnya apa? Nggak tahu, entah hoax, entah itu gara-gara tawuran, ada kasus dan lain sebagainya. Tapi kenyataannya apa? Kasus yang akhirnya beredar ini, guru tidak berperan aktif dalam permasalahan yang siswa hadapi, hanya menyerahkan kertas. Kasih orang tua kamu bahwa kamu dikeluarkan dari sekolah. Wakasek dan ketua yayasan pun tidak tahu bahwa anak tersebut dikeluarkan. Akhirnya mungkin ya bokat beli pengen nikmati bakso seblak ya bokat ya membunuh diri kan sikat gitu. Nah makanya akhirnya gantung diri dan akhirnya meninggal. Padahal mah sangat rugi. Nah itu kita sebagai peran seorang guru itu benar-benar harus bisa merangkul. Anak ini apa ini kekurangannya? Anak ini apa kok bisa kayak gini? Beli mie yang seminggu enjorakan baik. Beli mie yang 2 minggu enjorakan baik. Wes kok pas ulangan bae ditempuk. Oke siap. Oke, mungkin itu aja Ibu guru hebat Gugus Banda. Mohon maaf sebesar-besarnya bila mana ada kata waktu yang memisahkan, tapi kalau mau belajar
bareng-bareng? Siap. Maka saya ada di UPTD SDN 1 Singaraja. Kekurangan milik saya, kelebihan milik Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi gini, kita itu terus terang koordinasi. Harusnya, apalagi dengan di awal itu kan bikin rencana 2 hari, cuma 1, ternyata berubah hanya 1-nya saja. Yang kedua juga kita salah narasumber tidak ada koordinasi. Jadi kalau tadi kita bagus ya, kalau tidak diatur sesuai jadwal maka tadi ada yang dikorbankan gitu. Dan ini yang paling pokoknya yang terakhir. Kita pengimbasan pembelajaran mendalam itu setelah pemaparan materi berikutnya adalah implementasi, yaitu implementasi prakteknya namanya. Itu berupa pembuatan RPP yang di dalamnya ada materi deep learning-nya. Setelah itu, setelah buat RPP yang kita praktekkan, ya kita praktekkan dengan peer teaching atau model satu guru sebagai model belajar. Nah kita langsung saja ke materi yang inti sebenarnya. Inti dari kita kegiatan pelatihan hari ini adalah pembahasan tentang pembelajaran mendalam deep learning